wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen SMK Negeri Kudu Jombang, yang saya hormati Bapak Kepala Program Keahlian SMK Negeri Kudu Jombang, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Waka Kurikulum atau Waka Kesiswaan dari sekolah-sekolah di wilayah 3 Utara Sungai Brantas. Yang saya cintai anak-anakku dari berbagai jurusan di SMK Negeri Kudu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur. Ada lagi Bapak Ibu guru yang mendampingi selain wali kelas, kaprok juga ada Bapak Ibu guru yang menjadi tim akselerasi penerapan misi budi di SMK Negeri Kudu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi semangat untuk melangkah ke aula Sandiakala SMK Negeri Kudu ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pengenalan dan pembahasan program inovasi terbaru yang digagas oleh SMK Negeri Kudu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu dari sekolah sekitar SMK Negeri Kudu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ini adalah sebenarnya impian saya Bapak Ibu, bisa mendatangkan perwakilan dari sekolah di sekitar SMK Negeri Kudu. Itu benar-benar saya memang dari dulu, tetapi niatnya tidak melalui program seperti ini, tetapi saya ingin bikin kolaborasi komunitas belajar, karena di sekolah kita itu ada komunitas belajar namanya Mak Gober, dan itu sangat aktif, dan saya punya keinginan atau impian Mak Gober itu tidak hanya diikuti oleh guru-guru di sini, tetapi kita mengundang sekolah-sekolah di sekitar sini, karena Mak Gober sebenarnya kan singkatan dari media aksi guru berbagi. Selama ini kita sudah berbagi, Bapak Ibu guru sudah berbagi dengan teman-teman guru di SMK Negeri Kudu, dan kedepannya, nah nanti ini ada ketua Mak Gobernya Pak Zain, kedepannya saya ingin tidak hanya hari ini, nanti barangkali nanti teman-teman yang dari sekolah sekitar yang sudah hadir sini, kalau ada undangan, ada undangan lagi seperti ini, mungkin tidak berupa sosialisasi, tapi undangan pelatihan yang digagas oleh komunitas Mak Gober, mohon nanti berkenan bisa mengirimkan perwakilannya, dan saya yakin apa yang disampaikan di komunitas belajar Mak Gober itu nanti bisa diterapkan di sekolah panjenengan. Itu impian saya, dan insya Allah nanti bisa diakomodir oleh pengurus Mak Gober. Kebetulan hari ini sekiranya itu bisa merekap aktivitas atau kegiatan-kegiatan budaya baik gitu ya yang ada di sekolah sini. Saya kenapa kok perlu mengundang panjenengan semua ini Bapak Ibu? Saya ini rumahnya di kota, otomatis karakternya itu sudah berbeda dengan masyarakat di lingkungan daerah Tapeng Kudu sebelah utara Sungai Brantas. Begitu juga panjenengan mungkin tidak berasal dari daerah yang sama dengan siswa-siswa kita, gitu ya. Mungkin panjenengan dari kota Jombang gitu ya, yang kebetulan ditugaskan di sekolah-sekolah di utara Sungai Brantas. Nah, setidaknya siswa-siswa kita ini memiliki karakter yang mirip-mirip nih, Bapak Ibu. Sehingga kenapa kok panjenengan saya hadirkan di sini, itu barangkali nanti inovasi yang sudah
digagas oleh SMK Negeri Kudu ini nanti bisa diadopsi dan diadaptasi di sekolah menengah, gitu ya. Sementara ini untuk si Budi atau aplikasi budaya positif ini kita mulai jalankan itu awal semester ini Bapak Ibu. Tapi ini sudah kita rancang mulai semester sebelumnya. Kenapa kok ini enggak mulai dari awal dulu gitu ya? Kok baru ini, kok baru digagas sekarang program inovasi ini? Ya, yang namanya inovasi, ya inovasi itu kan dari tidak ada menjadi ada, ya untuk memudahkan program untuk memudahkan. Itu pasti melalui beberapa pengamatan-pengamatan, identifikasi permasalahannya apa. Dan saya di sini nih Bapak Ibu belum 2 tahun, masih 1 tahun 10 bulan di sini. Saya mengamati banyak hal di sini Bapak Ibu, mungkin panjenengan juga ya di sekolah masing-masing banyak hal, mungkin budaya, karakter gitu ya, yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Awal-awal saya di sini itu saya agak kaget dan mungkin boboh gitu ya. Boboh itu berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya alami selama sekitar 12 tahun di sekolah yang lama ke sini gitu ya. Mengadopsi dari sekolah yang lama ke sekolah sini. Tetapi ternyata itu sangat susah Bapak Ibu, tidak bisa serta-merta. Sehingga saya perlu prioritas gitu ya. Ketika saya di sini awal semester prioritasnya ini, ketika saya semester selanjutnya prioritasnya ini, di semester yang ketiga prioritasnya ini. Nah, semester yang keempat ini prioritasnya ini. Dari program inovasi si Budi ini sudah mengalami pengamatan mulai dari semester yang pertama kali saya menginjakkan kaki di sini, sehingga di situ sudah mulai saya ragu. Sepertinya ini kalau saya tidak membuat sesuatu gitu ya yang bisa mengakomodir karakter anak sini, itu kayaknya nanti kesusahan. Jadi jujur saja Bapak Ibu, di sini ini anak-anak itu di awal saya masuk itu budaya kebersihan, budaya disiplin, budaya pelanggaran itu masih banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin bisa ditemukan juga di sekolah panjenengan ini. Nah, itu menjadi hal yang umum. Hanya saja prosentasenya yang berbeda-beda. Mungkin di sekolah SMKP Green mungkin prosentasenya itu sedikit. Kalau di sekolah SMK Kabu prosentasenya mungkin lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Prosentasenya ada, tapi sebenarnya pelanggaran itu biasanya sama saja yang dilakukan anak-anak itu di semua sekolah itu sama. Sehingga kalau sekiranya program inovasi ini nanti diterapkan di sekolah jenengan, itu juga bisa gitu ya. Itulah gunanya atau tujuannya saya dengan barangkali apa yang kami sampaikan ini nanti bisa diterapkan di sekolah jenengan. Nah, apa sih aplikasi si Budi itu? Si Budi atau aplikasi budaya positif ini adalah sebuah sistem yang akan merekap kegiatan anak-anak di sekolah, gitu ya. Fokusnya adalah kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya positif, Bapak Ibu. Kalau dulu ketika anak melanggar, gitu ya, biasanya kita kan mungkin memberikan sanksi atau hukuman, gitu ya. Misalnya sanksinya itu lari, kalau itu lari, atau menguti sampah, gitu ya, atau mungkin disuruh nulis apa, gitu ya. Biasanya kan gitu, Bapak Ibu, macam-macam ya, macam-macam variasi bentuk sanksi yang akan kita terapkan ke siswa, gitu ya. Nah, setelah kita menerapkan sanksi ke siswa, itu lantas apa, gitu ya? Lantas apa? Paling-paling anak-anak juga sudah, kamu masuk aja, dihitung poin biasanya. Oh, kamu sudah melanggar, kamu misalnya kamu terlambat di hari ini, gitu aja. Sudah, besoknya lagi mungkin anak-anak akan melakukan hal yang sama.
bisa menyadari kesalahannya. Tetapi tidak ada rekap apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau kita menyuruh anak memungut sampah tadi membersihkan lingkungan, itu ada nggak rekapannya? Minimal jurnalnya gitu, bahwa tadi si ini terlambat, saya kasih sanksi ini misalnya, kan tidak ada. Paling-paling poin saja, gitu ya. Sehingga mungkin tidak ada efek jerah, juga itu menjadi kebiasaan yang diulang-ulang terus, gitu ya. Paling nanti persentasenya saja yang akan turun, gitu. Tetapi tidak ada paling-paling anak-anak nanti ya daripada nanti saya disuruh mungut ini, ya sudah saya datangi, bagus gitu ya. Tetapi mereka tidak belajar dari pengalaman, sehingga kalau dulu itu saya itu selalu, misalnya anak di sini, mungkin di sekolah jenengan juga ini banyak ya, anak-anak itu suka nyeker gitu ya. Kalau sudah datang di kelas itu sepatu selalu dilepas dan mereka lebih nyaman nyeker gitu. Kemudian saya tanya, biasanya kan berkeliling bayar itu masih nyeker. Terus mana sepatunya? Ada di kelas. Alasannya mesti basah, gitu. Disiram dewe atau apa ya, benar ya? Basah kadang enggak, Bu, saya mau ke toilet kok, enggak, saya mau ke masjid kok, sebentar aja ini dari lab kok, selalu seperti itu alasannya, gitu ya. Dan itu berulang kali sejak awal saya masuk sini sampai sekarang itu seperti itu. Hanya saja sekarang itu lebih rapi, gitu ya, dan lebih sedikit prosentasenya anaknya itu. Nah, kalau setiap kali ketika saya ketemu anak-anak, bapak ibu guru anak-anak mengingatkan, itu kan capek, ya kan? Nah, sehingga dengan si budi ini kita bisa merekap, bapak ibu. Ketika kita menemui anak yang melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya ada anak misalnya jalan, kemudian di situ dia menemukan sampah, kemudian dia memungut dan membuang di tempat sampah, itu bisa dia konversikan atau bisa dia klaim menggunakan si budi ini dengan memfotonya. Dulu saya sudah melakukan kegiatan itu, foto jeret melalui akun si budi, kemudian diunggah. Nanti guru akan mendapatkan, semua guru akan mendapatkan notifikasi bahwa si ini telah melakukan satu kebaikan, dan nanti guru bisa memvalidasi update proof. Maka si anak tersebut akan mendapatkan poin. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa setiap akun siswa itu kita kasih poin 300 sebagai poin default, ya, poin yang sudah dia dapatkan ketika awal kali dia membuka akun di si budi. Poin 300 itu dia akan berkurang kalau dia melakukan pelanggaran. Dan dia akan bertambah ketika dia melakukan budaya-budaya positif. Budaya positifnya itu apa saja? Ada kategorinya Bapak Ibu. Budaya positif, ketika anak pertama kali masuk, dia sudah berpeluang untuk melakukan satu kegiatan positif dan mendapatkan poin, yaitu ketika dia presensi tidak terlambat, datang tepat waktu, itu dia sudah mendapatkan poin. Sehingga datang tepat waktu itu poinnya 20, betul ya, 20 ya, 20, sehingga poinnya sudah bertambah 320. Ketika dalam lingkungan sekolah ini dia melakukan kebaikan lagi, misalnya contohnya di sekolah, di kelas, ternyata dia aktif, diskusinya aktif, sering bertanya, atau mungkin membantu gurunya gitu ya di kelas. Guru juga bisa memberikan poin ke siswa yang bersangkutan melalui akun guru. Nah, misalnya dia aktif di kelas, maka di situ ada kategori. Jadi nanti untuk budaya positif ini kita kategorikan dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi misalnya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan seterusnya. Itu masing-masing kalau kita breakdown, indikatornya banyak sekali, Bapak Ibu. Salah satunya misalnya ketika anak aktif di kelas, maka guru bisa
berkurang poinnya banyak sekali. Nah itu ada juga Bapak Ibu. Nah dari semua kegiatan budaya positif dan mengurangi budaya negatif itu semua akan terekam di sistem si budi ini, sehingga setiap bulan kita akan tahu rekamannya, prosentasenya, sehingga ini juga membantu guru BK ya, membantu guru BK untuk ngecek mana yang sudah melanggar garisnya itu sudah kuning gitu ya, dan itu siapa. Dan kita juga mengapresiasi anak-anak yang sudah melakukan budaya positif ya, sudah melakukan budaya positif dengan aktif. Setiap bulan akan kita umumkan dalam Student of the Month gitu ya. Jadi Student of the Month itu adalah siswa yang paling banyak poinnya di bulan ini gitu ya. Dan di sistem ini juga akan kita tampilkan ya guru yang aktif mengapprove atau mengapresiasi atau mungkin memberikan punishment berupa poin negatif ya ketika anak-anak mungkin melanggar. Intinya kita sistem ini bisa mereka guru yang aktif login ke si budi ya, sehingga kita perlu memberikan apresiasi ya. Harapannya melalui si budi ini Bapak Ibu itu semua yang ada di sekolah ini masing-masing itu bisa saling peduli ya, karena yang saya temui ya di sekolah mungkin di Utara Brantas itu kepeduliannya dengan siswa itu agak kurang, sehingga melalui sistem ini saya yakin itu nanti semua guru bisa berkontribusi. Ketika anak datang dan merasa belum presensi, belum absen, dia bisa mencari guru manapun untuk nyeken barcode-nya. Tidak hanya wali kelas, tidak hanya guru di jam pertama, tetapi semua guru yang ditemui bisa, Pak saya belum absen. Nanti guru random ya, siapapun nanti harus mengakomodir anak itu, karena kalau sudah terlambat anaknya yang akan rugi karena dipotong ya, poinnya dipotong. Jangan sampai seperti itu. Sehingga ketika ada anak minta bantuan untuk nyeken, atau misalnya ada anak yang secara manual, mungkin ada yang tidak punya HP, nggak masalah. Kalau ada yang tidak punya HP, mereka bisa presensi dengan langsung nyeken barcode-nya di print out. Sementara ini anak yang punya HP itu kan dia bisa mengenerate presensinya, akunnya untuk di scan, itu kan bisa langsung HP ke HP gitu. Tapi kalau anak yang tidak punya HP, itu dia bisa print barcode-nya, kemudian nanti bisa bawa mau saya mau absen. Ke depan ini nanti akan kita pasang barcode scanner ya di ini. Kita masih bingung karena anak-anak parkirnya di belakang. Kalau dulu anak-anak parkirnya di depan itu kita sudah siapkan ada laptop, ada juga tablet di depan. Tetapi karena parkirnya tidak ke belakang sehingga harus mengganti. Sehingga untuk sementara ini untuk scan-nya ya dibantu oleh Bapak Ibu guru ya. Ke depan nanti kalau sudah parkirnya sudah normal di depan ya, atau pintu masuknya di depan meskipun parkirnya di belakang, nah itu nanti bisa anak-anak bisa nyeken secara mandiri ya. Tetapi saya senang kalau seperti ini. Kenapa? Akhirnya ada kepedulian dari guru untuk membantu nyeken, karena kalau tidak dibantu anak-anak nanti dirugikan karena poinnya kan akan berkurang terus ya. Nah kalau poin sudah berkurang pasti nanti panggilan BK, panggilan orang tua. Tetapi kalau anak-anak poinnya bertambah terus, nanti akan kita apresiasi gitu ya, nanti akan kita kasih reward tuh. Kemudian nah di fiturnya si Budi di depan ini juga ada ini ya, banyak fitur. Untuk aplikasi si Budi ini Bapak Ibu sebenarnya terinspirasi dari ada dua inspirasi saya ya. Kalau ide ini murni dari saya karena saya sudah kewalahan mengingatkan anak itu tadi ya, sehingga saya butuh sistem yang bisa mereka, dan mereka akan secara mandiri untuk mereka kegiatannya. Sebenarnya untuk sistem itu maksudnya yang mengakomodir kecanggihan sistemnya itu saya terinspirasi
beranda. Kemudian dua, yang sistem reward tadi itu saya terinspirasi dari aplikasi Klik Indomaret. Ya, Klik Indomaret itu saya itu kan hobi minum koin kopi, ya, koin kopi. Nah, setiap kali saya membeli kopi itu mesti kan ada stand, ya, itu punya member, punya kayak Klik. Kalau sudah standnya itu ada 10, saya bisa dapat 1 gratis. Nah, gratis. Itu sangat menginspirasi saya, ya, sangat menginspirasi saya. Seperti ini, itu berarti kan ada reward, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, ketika saya membeli koin kopi, benar 2 MT, tapi nanti saya juga dapat reward. Saya dapat minuman kopi yang enak, plus saya nanti juga dapat gratis. Dan ada rekomendasi koin loyalty lain, koin loyalty lain, gitu ya. Nah, kalau di PMM itu rewardnya kan sertifikat, gitu ya, ada sertifikat. Nah, ini nanti di Cibudi juga ada sertifikat, ada voucher makan di kantin dan seterusnya, ya. Selain juga poin-poin reward yang lain. Itu Pak Ibu, jadi itu inspirasi saya dari PMM dan dari Indomaret, gitu ya, Indomaret poinku itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, ini nanti saya berharap banyak diskusi dari panjenengan. Saya juga berharap nanti mungkin ada feedback dari Bapak Ibu semua. Ini nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh tim pengembang. Ini teman saya Pak Fajar, dulu S2-nya bareng saya, kemudian dan tim temannya Pak Fajar, ya. Ini nanti yang akan menjelaskan ke panjenengan secara teknis jerone aplikasi Cibudi itu apa sih, gitu. Kalau saya sendiri itu sudah 3 kali saya sosialisasi ini untuk guru, untuk siswa, kemudian dulu waktu di Sarangan itu juga berkali-kali ya saya sosialisasi Cibudi ini. Begitu ininya ya, begitu besar harapan saya kepada sekolah ini, sehingga saya sangat berharap melalui program inovasi ini, mudah-mudahan ini bukan inovasi yang terakhir ya, program inovasi ini mudah-mudahan nanti bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Tentu saja untuk Cibudi ini tidak bisa diterapkan sebulan 2 bulan, semester 1 tahun. Ini adalah program berkelanjutan jangka panjang. Progres membentuk karakter anak, budaya anak maupun guru itu tidak bisa dilakukan setahun 2 tahun. Tapi ini adalah proses yang berkelanjutan. Sehingga meskipun nanti mungkin saya sudah tidak ditugaskan lagi di sini, saya tetap berharap Cibudi ini tetap bisa dilanjutkan. Sayang itu ya, karena ini satu-satunya program inovasi sak Jombang nggak ada, saya jamin tidak ada. Karena idenya ini real murni dari pemikiran saya dan saya akomodasi dengan tim manajemen supaya dibuatkan sistem seperti ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya tidak ingin menyimpan sendiri sesuatu yang baik. Ini yang kita terapkan di sekolah ini, saya tidak ingin menyimpan sendiri, karena kebaikan itu harus ditularkan, harus disebarkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti saya ingin mohon Bapak Ibu yang ada di sini dari sekolah lain di sekitar sini, nanti mohon untuk disampaikan ke kepala sekolahnya. Sekiranya nanti kalau misalnya aplikasi Cibudi ini bisa diduplikasi di sekolah jenengan, monggo. Nanti Pak jenengan bisa menghubungi Pak Fajar, ya. Gak apa-apa, mau diduplikat persis juga gak apa-apa, tetapi jangan pakai Cibudi mungkin ya, supaya nanti tidak, karena Cibudi ini sudah saya hak ciptakan ya, sudah saya ciptakan di hati untuk Cibudi ini jadi punya SMK Negeri Kudu. Sehingga kalau panjenengan ingin menduplikasi sistem yang sama, silakan gunakan nama yang lain yang mencerminkan sekolah jenengan, gitu ya. Pastinya berbeda dari SMK Negeri Kudu, pasti punya identitas lain. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke Pak Fajar. Untuk membangun sistem ini sangat murah, jadi tidak perlu biaya mahal, karena saya sebenarnya tidak suka, itu orangnya suka yang gratis-gratisan. Tetapi karena ini adalah proyek
mati suri gitu ya. Ini insya Allah nanti akan terus berkelanjutan. Gitu ya Bapak Ibu, nanti akan saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi setelah melihat jeroane si Budi itu apa. Dan saya berharap nanti setelah penerapan beberapa minggu ini saya juga ingin feedback ya, dari Bapak Ibu guru yang dari sini dalam hal ini mungkin wali kelas ini. Kemarin sepertinya banyak temuan-temuan yang masuk ke saya, ya itu nanti mungkin bisa disampaikan juga. Mumpung di sini juga ada pengembangnya. Begitu juga dari sisi siswa, ya selama ini apakah ada kesulitan atau bagaimana cara ini ya, cara mengaplikasinya bagaimana untuk sistem seperti ini nanti bisa disampaikan ke tim pengembang. Dan mungkin nanti Bapak Ibu guru yang dari sekolah lain nanti mungkin bisa langsung berkomunikasi langsung dengan Pak Fajar. Untuk nanti sebelum pulang saya mohon Bapak Ibu nanti mungkin untuk memberikan ini ya, feedbacknya ya, demi kebaikan dan pengembangan aplikasi seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan ya, sangat ini ya, sangat saya hargai kedatangan Bapak Ibu semua, baik wali kelas, kepala program, Bapak Ibu guru wakaf kurikulum dan kesiswaan dari sekolah lain, anak-anakku semua ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf